Fraksi Gerindra sudah ya himbauan ya. Fraksi P3 baik, terima kasih. Monggo, saya kira fraksi-fraksi P3 tidak datang di paling. Selanjutnya monggo ditambahkan penjelasan dari Ibu dari fraksi PKB dan dari fraksi Golkar. Kalau untuk Demokrat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Monggo, Mas Dayanto. Terima kasih Bina. Terkait dengan PSI, kami hanya yang kami sampaikan kronologis terkait dengan nanti seperti apa politik terkait dengan politik ekonomi, politik nanti seperti apa, karena keputusan untuk saham kami sepakat dengan Bu Haji. Karena kami inginnya sebetulnya kalau nanti terjadi transaksi seperti tahun kemarin ya kita lihatkan semua lebih transparan. Itu menjadi evaluasi buat kami Bu Haji Maturun. Harapan kami dari kami sendiri sebenarnya kalau untuk ngomong saham itu agak riskan dalam artian mulai dari aturan harus kita penuhi, permasalahan juga nggak berhenti sampai sekarang kan, dan itu maksudnya di BPKAD sampai sekarang masih banyak mempertanyakan ABCD kan. Tapi kalau itu menjadi nanti lebih transparansi, kalau memang prosesnya itu berjalan ya kita lebih senang nantinya. Harus kami masih sama dengan Bapak Haji, kedepannya nanti kita lebih transparan kalau memang ada kesepakatan antara eksekutif dan BPKAD dengan Bapak Haji. Untuk terkait dengan konsultan mungkin Mas Firman nanti bisa jelaskan terkait dengan pendapatan dan juga dari pertanyaan Mbak Rifa, Mas Firman, piutang tadi ditanyakan sebelum acara dimulai, piutang itu kan kenapa tahun ini kok masih nambah utang, kenapa tahun utang kemarin nggak berjalan ya, mau jelaskan nanti terkait dengan proses seperti apa. Untuk Bu Haji Hikmah, Mas Firman, itu bukan marah beliaunya, ngomongnya begitu melihat peduli terhadap kita eksekutif kan, beliau menginginkan ada PAD meningkat, jadi tadi nadanya memang keras beliau, bukan keras marah oleh Bu Haji Hikmah, itu ada Bu Haji. Monggo Mas Firman, matur nuwun. PKB dan juga dari fraksi Golkar yang telah memberikan tanggapan atas jawaban kami tadi. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama dari fraksi Golkar dengan berat itu terkait dengan piutang dan bertambah setiap tahun kan yang kami sampaikan. Tetapi apakah piutang itu tidak akan besar? Insyaallah akan besar dulu. Alhamdulillah kita itu sudah melakukan PKS perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum. Kita sudah punya PKS dengan kejaksaan. Kemudian kalau misalkan Ibu Rifa mengikuti berita media sosial Instagram atau Facebook kami yang ada di Garuda, soal dengan seperti itu, bahwasanya kami telah melakukan penagihan piutang kepada wajib pajak itu melalui kerjasama yang sudah kami lakukan bersama dengan aparat penegak hukum yaitu dari kejaksaan. Hasilnya dapat Bu, tidak hanya dari pajak BPD tapi juga dari BDL juga. Cuma kalau nilainya berapa itu sebenarnya ada, nggak tidak bawa. Ada yang kami kerjakan, kami bukti bersurat, kami bukti foto dan sebagainya, bukti pembayaran dari mereka juga ada. Kalau saya ambil contoh saja yang kemarin baru dilakukan pembayaran yaitu dari Hotel Surya, dari restoran hasil temuan BPK tahun 2015. Mari sudah dibayarkan lunas. Contoh lagi Hotel Harvest itu yang tahun 2022 dibayarkan tahun 2003 itu sudah dibayarkan. Jadi ada catatannya kami yang mana hasil dari piutang dari wajib pajak yang bisa dibaca. Selanjutnya yang kedua terkait dengan pertanyaan dari fraksi PKB berkenaan dengan parkir khusus. Kami sampaikan memang warga masyarakat tidak menggunakan parkir ini, mereka masih menggunakan parkir pinggir jalan dan mereka sudah melakukan pembayaran di parkir berlangganan. Jadi mereka nggak mau masuk di dalamnya, salah satunya lebih baik kita parkir di bawah jalan karena kami sudah membayar parkir dan parkir berlangganan. Selanjutnya yang kedua kaitannya dengan tempat pariwisata juga sama. Tempat pariwisata itu kan sekarang sudah mulai tumbuh tempat-tempat pariwisata yang dibangun oleh swasta. Maka ya persaingan itu jelas ada, sama seperti tadi yang kami sampaikan terkait dengan
pasar, ya pasti bersaing dengan kemajuan digitalisasi. Nah itu besok mungkin dulu Hidayah itu kayak apa jariahnya pada saat itu, sekarang sudah tergilas karena mereka tidak segera melakukan perubahan-perubahan untuk percepatan itu. Adun kan tadi sudah kami sampaikan terkait dengan yang ada di restoran, yang ada di tempat hiburan, parkir, itu kemarin sudah kami sampaikan kepada guru setiap kali ada rapat khusus di sini, bahwasanya yang direkomendasi dari KPK dulu sebanyak 200 sudah kami pasang sebanyak 190, jadi kurang 91. Nah kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan pihak lain yang nantinya juga dari CSR, dari Bank Jatim. Kemarin kita sudah sepakati untuk melakukan pemasangannya di 40 wajib pajak yang potensial. Jadi nanti kita akan bisa melihat perbandingannya antara yang mereka laporkan dan mereka bayarkan beserta dengan potensi yang kita akan bayar, maksud dengan isi kita cemerlang salah pihak ketiganya, tinggal meneruskan surat dari Ibu Bupati kepada Bank Jatim. Ini sudah kami rapatkan dan sudah kami pilih beberapa wajib pajak yang memang tidak bisa disupport dari pihak ketiga yang pertama, seperti misalkan KFC juga masih di kami alat sehingga kita tidak bisa mengontrol. McD yang juga baru dan juga dari Rigis juga. Nah, nantinya juga akan kami pasang sehingga nanti bisa kita lakukan kontrolnya atas pelaporan maupun pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Maturnuwun sangat, kami sudah diingatkan, kami disupport. Kalau kita lihat tadi ya, kemudian bahwasanya pajak dari 115, tapi mudah-mudahan support panjenengan ini juga bisa membagikan kami bersama dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian PR kami memang masih distribusi. Kami kemarin sudah melakukan tes untuk membaca potensi di masing-masing SKPD berhasil. Jadi kami masih dalam proses ini, mudah-mudahan pembukaan yang kami lakukan dengan SKPD yang langsung menangani ini nanti ya bisa menutup yang tadi kekurangan yang tidak dikit sekitar 8 miliar kalau nggak salah. Tapi waktu kami tidak bisa memenuhinya, mohon maaf. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun 2024 ini bisa kami optimalkan baik dari sisi pajak daerahnya maupun dari posisi retribusi daerah bersama rekan-rekan dinas penghasil lainnya. Sudah berkat sampaikan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang punya Bali Pak, saatnya sekarang pengusulan dari anggota Badan Anggaran per orang, fraksi juga per orang. Tetapi sebelum saya lemparkan ke jenengan, saya juga ada, karena saya selain wakil ketua kan juga merangkap anggota. Ada juga yang saya tanyakan, pertama Mas Dayanto, mohon apa namanya penjelasannya Resi Gudang, karena Resi Gudang ini ramai ya Mbak Ketua Komisi 3 ini. Resi Gudang itu kan sekarang nggak jalan. Nah itu tanggung jawab siapa, gedungnya apa memang sudah diserahkan kepada Banyuwangi, apa masih urusan pusat ya, karena Resi Gudang itu dibangun juga biaya besar tapi tidak bermanfaat, kosong. Yang untungnya gedungnya dan fasilitasnya kita lihat di lapangan itu bagus. Itu pertama. Yang kedua, Barifai yang kan sudah ya, Barifai sudah ya. Yang diutang 164 sudah. Oh ada progres ya. Ya tolong lebih ditingkatkan lagi untuk penagihannya. Terus yang kedua yang saya tanyakan, tanah kita yang apa namanya itu yang disewa apa sih pelabuhan itu pelabuhan, bukan yang di pelabuhan yang disewa ASDP itu. Nah itu kira-kira luasnya berapa? Luasnya berapa? Dan ada fasilitas apa aja? Ya masuk perlu, aku jadi bupati itu masuk perlu.
tak kelola diri. Selanjutnya, yang terakhir dari saya, ya sementara itu mungkin yang lain, monggo anggota yang lain, Mbak Vicky. Oke. Itu sudah banyak Pak Ali. Yang punya jenengan jawabannya panjang nanti. Monggo. Ya, tapi kan setiap anggota punya hak. Monggo, Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pimpinan. Mungkin menambahkan sedikit pimpinan, itu tadi dikatakan oleh Pak Tuli bahwa aset restitusi. Nah itu banyak, sebenarnya ya banyak aset-aset yang belum dimaksimalkan seperti apa itu Wisma Atlet yang di situ, kemudian yang di belakangnya terminal Jambi itu sampai sekarang itu mulai bangun, sampai sekarang belum digunakan. Nah itu mohonlah sudah berapa tahun sampai mangkrak sampai seperti apa gitu. Mohon kalau memang bisa di pihak ketiga kan ya di pihak ketiga kan. Itu menambahi Pak Dwi. Yang kedua mungkin ini kita beberapa waktu lalu Komisi 3 pimpinan sudah istilahnya sharing dengan PT BSI. Jadi PT BSI itu menjelaskan kepada kita bahwa setiap tahunnya di mulai tahun kapan yaitu produksinya itu menurun terus. Akhirnya pajak produksi yang disetorkan ke KPU Pratama juga mengalami penurunan yang itu sangat-sangat signifikan, sangat besar. Perlu diketahui juga itu kan mempengaruhi bagi hasil kita. Kemudian beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa di 3 tahun terakhir ini nanti bisa-bisa produksinya habis seperti itu. Nah, beberapa kali saya sudah menyampaikan di Banggar, tolong dicek apa yang dikatakan oleh pihak BSI ini, dicek ke lapangan. Karena saya melihat produksinya itu berkurang, tetapi CSR yang diberikan, CSR ini juga laba dari ini ya, apa namanya, PT ini ya. CSR yang diberikan ini semakin besar. Nah itu kesalahannya di mana atau seperti apa gitu. Jadi kita itu produksinya berkurang, tapi labanya untuk dibagikan ke CSR-nya juga besar. Jadi kemudian mungkin mereka juga ketika kita menyampaikan kenapa produksinya seperti ini, nah ini nanti kan terancam berhenti Bu Ketua seperti itu, terancam berhenti produksinya, maka banyak sekali permasalahan kompleks yang nanti kita hadapi. Beliau menyampaikan seperti itu. Ada misalkan apa namanya lapangan pekerjaan kita yang mungkin ada 5.000 orang yang ada di PT BSI. Nah ini benar salahnya itu. Mohonlah eksekutif ini dicek juga, karena kami sudah beberapa kali ngecek seperti itu, ingin sidak ke BSI tidak pernah ada kesempatan, bukan tidak ada kesempatan, tapi tidak bisa masuk gitu. Jadi mohonlah, karena kita miris eksploitasi kita, tanah-tanah kita yang begitu rusak, tetapi apa yang dihasilkan yang masuk kepada Banyuwangi ini termasuk minim, seperti itu. Nah, kemudian ini sharing juga kita dengan beberapa penduduk yang di sana, katanya salahan itu sudah mulai digali. Nah, itu kan mohon dicek juga. Kalau memang salahan sudah digali, otomatis produksinya kan meningkat gitu. Tapi ini belum terlaporkan gitu. Jadi mohon eksekutif untuk bisa mengecek lah, meskipun perizinan itu ada di pihak Jawa Timur, kemudian kementerian, tetapi kita yang di daerah ini yang merasakan dampak kerusakannya eksploitasi tambang emasnya itu kita gitu. Jadi mohon kita agak tegas Pak untuk memanggil segera BSI ini seperti apa. Jadi mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi memang BSI ini kalau tidak diselesaikan secara tuntas,
jadi omongan kemana-mana, jadi kecurigaan di mana-mana. Makanya saya punya opsi salah satu opsi dari saya itu waktu mahal saham itu dijual, dijadikan dana abadi. Mbak Emi kemarin di dalam rapat internal kita sepakat untuk mengundang BSI setelah BKS apa Mbak? BKS? Itu dijadwalkan nunggu BKS selesai. Apa yang ngaran itu? Oh, haji ya. Oh, iya, haji. Ini sudah kita sepakati, Mbak Emi. Jangankan yang disampaikan Mbak Emi, orang bupati tadi kan sudah mengusulkan supaya kita ini dikasih dividen. Bupati yang mengusul, ngomong, ya katanya itu bukti ini sampai saat ini, dan itu ya, Mas Kayanto, sampai sekarang kita tidak dapat dividen. Karena satu alasan klasik memang, kalau di PT ini kan repot, ya, pemegang saham minoritas itu banyak kalahnya. Tetapi argumentasi sana kan untuk pengembangan. Tetapi kenyataannya harga saham kita, harga saham BSI itu turun. Ya, pas mudun. Selanjutnya saya juga kaget kata Mbak Bu Ketua Komisi 3 barusan, BSI ini produksinya tinggal 3 bulan sekian. Padahal kalau lihat di headline-nya ini, ya, di headline beritanya portalnya udah dekat Google itu akan terus sekarang ini akan memproduksi tembaga dan macam-macam. Ini kita kan juga perlu penjelasan. Oke lah, kalau untuk pengembangan dan berhasil kita bersyukur karena itu mempengaruhi bagi hasil antara pusat dan daerah. Tetapi kalau dividen sampai sekarang belum. Selanjutnya, monggo yang lain, Mbak Diki. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi kita semua. Kami akan menambahkan pertanyaan yang kita sampaikan, dan pasti ada 3 hal, yaitu urusan lingkungan, urusan infrastruktur, dan juga urusan pendidikan. Yang pertama, urusan lingkungan adalah DLH. Kami pernah Komisi 4 itu rapat dengan DLH soal TPA ya di Balak, TPA atau TPS? TPA yang di Balak itu baru beroperasi bulan April kemarin sepertinya, dan tenaga dari yang untuk mengoperasikan ini memang tidak diperbolehkan insentifnya atau honornya diambil dari APBD. Nah, di Balak ini yang desa-desa sekitar itu yang bisa memanfaatkan TPA ini ada 15 desa, dan itu dengan aturan sepertinya Pergub atau surat edaran memberikan satu kontribusi atau pembayaran kepada pengoperasian yang ada di TPA tersebut. Ternyata desa-desa ini ada beberapa desa yang nakal, tidak mau bayar, dan itu pernah disampaikan kepala dinasnya Yani, sempat tidak honornya atau insentifnya tidak terbayarkan, akhirnya kebingungan. Ini kan hal sepele pimpinan, tapi sebetulnya ini juga penting bagi kita. Ini masih
beroperasi TPA Balang, belum yang akan dibangun yang ada di Wongsorejo yang kemarin rencananya akan diajukan ke Kementerian Perumahan dan Rakyat itu. Kami membayangkan bahwa kalau ini memang tidak diperbolehkan anggaran dari APBD, ya apakah mungkin dari CSR ataupun yang lain, itu untuk bisa membantu tenaga, masa membayar tenaga saja kita kebingungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu soal infrastruktur. Yang tadi Pak Yayan menyampaikan bahwa pemeliharaan infrastruktur kalau tambal sulam itu kalau lebih dari 50% itu juga akan tidak berjangka waktu lama penggunaan jalannya, pasti akan rusak kembali. Tapi kondisi jalan kita kalau menunggu harus pelaksanaan antrian dari pabrik aspal, dari sampai kapan gitu Mas Yanto? Padahal contohnya saja mungkin ini yang dikawal juga dengan Pak Ketua, Pak Ruli, yang di Purworejo itu sudah diusulkan, sudah disurvei. Tapi kenapa sejak sebelum hari raya kemarin setidaknya itu tambal sulam sementara itu bisa dilaksanakan, tapi tidak diperkenankan atau tidak diakhiri sama PU karena kerusakannya lebih dari 50%. Padahal kalau ngomong ya ini ketaatan oke lah, tapi ini akan mengakibatkan banyak orang kecelakaan. Mau diuruk sama masyarakatnya tidak diperbolehkan karena lebih dihapusi Pak. Nanti diuruk-uruk saja, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Nah, harapan kita tambal sulam yang sudah direalisasikan di masing-masing UPTD, ya setidaknya UPTD itu betul-betul dimaksimalkan. Tidak harus menunggu antrian. Kalau sudah parah sekali, terus kita ini gimana kalau ada terjadi kecelakaan? Nanti kalau ditanduri pisang viral yang diurus siapa kan gitu. Kenapa kok tidak diusulkan? Kenapa seperti itu kan gitu? Camatnya sama polseknya sama danramenya suruh nemui masyarakat. Nah ini kan nggak benar. Terus yang terakhir, kemarin kita juga telah mendengarkan roadshow-nya Dinas Pendidikan dan juga dengan beberapa dinas pendidikan cabang SMA dan SMK soal ATS Pak. Ternyata Banyuwangi ini diberikan apresiasi yang sangat tinggi karena ada penurunan. Nah ternyata juga persoalan ATS ini juga yang satu ditolong, yang sekian ribu ditolong, sekian ratus ditolong, ternyata muncul lagi dan muncul lagi. Ya. Saat ini desa tidak pernah dimaksimalkan dalam penanggulangan anak putus sekolah, tidak maksimal. Karena apa? Karena semua sudah dihandle pada urusan yang ada di bidangnya, yaitu di sekolah. Kalau ini urusan pendidikan, ya berarti bidang urusan pendidikan. Tapi ini kan juga bersangkutan dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa banyak tidak tahu dengan program-program yang sudah diluncurkan oleh Dinas Pendidikan. Yang pasti desa itu juga menjadi ujung tombak yang harus turun bertemu dengan masyarakatnya. Desa lebih tahu orang di sana meninggal berapa, orang miskin berapa, orang putus sekolah berapa. Kenapa desa tidak pernah dilibatkan secara maksimal? Nah, kami kira kalau ini memang ditangani dengan petugas satgas pendataan anak putus sekolah yang
dibentuk oleh bupati, tetapi kenapa desa tidak dilibatkan dalam hal ini? Tapi kalau ada anak putus sekolah, camatnya ditekan suruh datang dan suruh menyelesaikan. Nah, harusnya ini desa juga harus terlibat dalam urusan ini. Kami tahu bahwa kemarin ATS itu, anak tidak sekolah itu persentasenya menurun pimpinan, tetapi belum juga bisa memaksimalkan penurunan yang ada di persentase yang ada di Kabupaten Banyuwangi, karena sifatnya juga persoalannya klasik. Apakah itu memang karena anak tidak sekolah itu karena keluarganya atau ekonominya, ataupun juga yang lain? Setiap wilayah juga berbeda-beda dengan masalah yang dihadapi. Dan itu yang kami sampaikan pimpinan. Jadi ada 3 hal, yaitu ada urusan lingkungan tentang itu tadi, terus yang kedua adalah infrastruktur, yang ketiga adalah pendidikan. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Mbak Neni? Cukup Mbak Neni? Cukup, baik. Terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan termasuk dari saya, Mas Yanto. Tadi apa yang disampaikan Bu Vicky, tentunya ini kan untuk kebaikan ke depan, bagaimana koordinasi, sinkronisasi dan macam-macam. Ya. Monggo dijawab. Kalau nanti memang cukup, nanti ya kita tawarkan ya teman-teman. Iya, teman-teman. Terima kasih, pimpinan. Terkait dengan yang disampaikan Pak dan Pak Ketua Pimpinan Rapat, untuk risikonya mungkin nanti dari Dinas Koperasi kemarin beberapa kali dibahas gitu Pak Ruli. Untuk risikonya kan ada appraisal kita untuk sewa gali memang terlalu tinggi kalau dilihat dari PN3, sehingga tidak bisa jalan sampai dengan saat ini. Mungkin nanti bisa diperjelas mungkin dari Dinas Disdagpop, mungkin Mbak Lulu. Yang kedua terkait dengan sewa tanah SDP luasnya berapa? Yang disewa SDP luasnya 1 hektar 338 meter persegi. 1 hektar 338 meter persegi. Sewanya per tahun 2024 1,4 miliar. Iya, sekarang 1,4 miliar tahun 2024. Iya, selanjutnya terkait dengan Bu Emi, terkait dengan aset yang dimanfaatkan. Memang kita sudah berusaha maksimal di dalamnya. Memang kita juga tidak menutup mata kalau nanti ada dari Bapak Ibu anggota Dewan yang memang tahu aset yang kurang bisa kita manfaatkan, monggo nanti ke BPKD, karena kami selaku pengelola barang bisa nanti kita seperti apa bentuknya. Untuk yang lebih jauh memang kemarin rencana mau kita bangun untuk termasuk untuk kaki 5, ternyata masih di dalamnya masih bermasalah, itu masih ada tuntutan yang di dalam. Jadi kita masih menyelesaikan itu, tetapi kemarin kalau tidak salah sekarang sudah mau dibangun untuk RTH tahun ini. Tetapi kenapa kita tidak bisa memaksimalkan? Karena memang tadi bahwa memang ada beberapa aset yang masih bermasalah, yang itu tidak bisa kita tindak lanjuti karena memang nunggu sampai dengan masalah itu selesai. Ada beberapa yang sudah kita laksanakan kemarin, sudah kita sampaikan juga promosi. Tadi Pak Yai juga menyampaikan bahwa memang kita tidak ada BPKD Banyuwangi BID, kita ada tempat promosi di sana, termasuk ruko-ruko, termasuk tanah, termasuk juga site posting. Itu kemarin paparan difasilitasi Dinas Pariwisata, dan sekarang masih belum jalan lagi. Rencananya kita integrasikan sakit hotel dengan yang ada pelapunannya. Dan sekarang memang kondisi seperti ini, investasi sudah tidak begitu menarik bagi mereka, mungkin karena memang wisata masih terkait dengan COVID. Beberapa kali mereka paparan sampai sekarang ini tidak ada tindak lanjut. Untuk terminal terpadu, kemarin kita sudah gandeng ini untuk mencoba mencari UMKM yang nanti sesuai dengan standar kita, dan ini masih dikaji. Dan kemarin juga diskusi juga dengan
salah satu UMKM besar di Banyuwangi, mereka berminat, kita minta mereka untuk paparan juga. Dan juga untuk homestay, di atas itu ada homestay untuk BMIG di Terminal Terpadu. Itu kita minta mereka menghitung berapa sih nanti kalau bagi hasil atau sewa atau seperti apa. Kalau mau pemanfaatan berarti nanti kita hitung mereka merenovasi itu berapa, nanti sewanya berapa atau bagi hasilnya berapa. Ini masih kita kasih. Kalau dalam dekat ini kita target tahun ini insya Allah sudah ada kejelasan terkait dengan siapa yang nanti menyewa. Itu dengan beberapa aset untuk infrastruktur dari PU ya, dari PU ada ya. Oke, nanti infrastruktur mungkin nanti dijawab dari PU. Berlanjut untuk dinas pendidikan dari Mbak Vicky. Kalau dinas pendidikan sebenarnya ini kan ke depan Mbak Vicky, jangan apa namanya terkait dengan ke depannya. Dinas pendidikan ada gitu. Ada. Dinas pendidikan ada. Oke. Dan para kok tidak pernah berapa kali Pak? Tidak pernah. Hah? Ada tak? Ada. Oke, moga nanti disampaikan. Tadi disampaikan oleh di pertanyaan dari Mbak Vicky. Mungkin menggarisbawahi Mbak Vicky bahwa ini kan menjadi bagian dari PR kita semua juga. Kalau nanti dianggap dari teman-teman ada sesuatu yang perlu kita benahi di eksekutif, monggo nanti di lebih intens lagi mungkin dari dinas pendidikan atau mungkin lebih komunikatif atau mungkin berikan informasi ke teman-teman di yudikatif sehingga informasi bahwa dinas pendidikan tidak ada sosialisasi macam-macam itu bisa dibantahkan. Kalau memang dinas pendidikan sudah melaksanakan sosialisasi sesuai yang tadi ditanyakan oleh Pak Vicky. Mungkin moga nanti dari dinas Jakpop terkait dengan resi gudang, lanjut ke infrastruktur nanti dijelaskan juga terkait dengan tadi pemeliharaan jalan, yang ketiga dinas pendidikan. Monggo. Diskus. Oke, itu nanti diskus dari Pak Amir. Kemarin pertanyaannya dari Pak, saya ulangi dari Pak. Pertanyaannya kan masih ada di Pak Amir. Apa ya? Kemarin yang kemarin. Ada. Pembelian makanan tambahan pemulihan itu ya, dari Pak ya? Oke, berarti KWP, Mas Amir. Oke, sampai nanti lanjut di Mas Amir setelah dari dinas pendidikan. Monggo. Mohon izin menjawab pertanyaan. Itu adalah punya provinsi, kewenangan provinsi. Yang disentuh itu adalah kewenangan kita. Sebenarnya resi gudang ini sudah sering kita tawarkan. Ada yang sudah nawar kemarin dari operasi itu setelah melihat appraisal dia mundur karena terlalu tinggi. Sebenarnya sudah menjadi atensi kita karena kita kan punya teman-teman ya investasi yang seperti disampaikan pada saat rapat dengan DPR selalu ingin kita untuk investasi aset yang terbengkalai itu. Dan yang punya provinsi itu juga kami sudah surat ke provinsi agar tidak menjadi akaukan ya biar cantik di Banyuwangi itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan tahun ini ada yang menyewa untuk yang disempuh karena kewenangannya ada. Oke, itu. Monggo lanjut dinas pendidikan. Bentar. Jadi yang resi gudang itu sebenarnya sudah diusahakan untuk disewakan. Karena nilai apa yang mahal? Dari apresiasi mana? Nilai apresiasinya itu terlalu tinggi sehingga penyewa itu mundur, Pak. Itu yang mau menyewa juga terasa. Gitu. Ya kan. Nggak bisa apresiasi kan repot kalau diri soalnya jadi temuan, iya kan? Terus untuk perawatan itu gimana ini? Perawatan gudangnya macam-macam. Tanggung jawab apa? Kalau yang provinsi, kewenangannya provinsi, yang kita kewenangan kita. Yang sembuh itu punya kita. Yang sembuh punya pusat. Seluruh itu punya provinsi. Oh, macam itu. Dan setelah kita berserah dengan provinsi untuk perawatannya. Gitu. Baik. Dari pertanyaan apresiasinya nilai tinggi kan di bawah itu kita yang menang kan gitu kan jadi temuan.
Nggih, lepas pergerakan 300 nyawa ini kan saya nyambut. Monggo, yang lain? Pak, tidak pendidikan monggo. Oke. Untuk spesifikasi pertanyaannya bisa diulang. Ya. Bukan pertanyaan, tapi maksimalan pemerintah daerah untuk urusan kegiatan program-program ini harus dimaksimalkan melibatkan untuk pemerintah desa. Apakah sudah dilakukan atau tidak? Saya kira kalau itu tadi Pak Yanto, Pak Sayanto menyampaikan itu bisa dilakukan. Tapi perbaikan tahun depan berarti itu belum dilaksanakan, belum dimaksimalkan. Terus tadi saya juga mengingatkan Pak Sayanto, apakah memang betul insentif atau bantuan yang di tenaga yang di BPA itu tidak dikumpulkan? Terima kasih. Sebentar sampaikan ini. Untuk yang berubah dari luka jelaskan bahwa memang kita memang dilematisme, kalau dia dilematisme kita hanya menambah tenaga kan, tetapi dalam aturan surat edaran 4 RB bahwa pemerintah daerah tidak boleh menambah tenaga lagi yang di luar tenaga yang sudah masuk database Kementerian PAN RB kan. Nah, makanya kemarin kita meminta dari PLH untuk mengevaluasi untuk memaksimalkan tenaga yang ada dari yang ada. Sebenarnya kalau terkait dengan kemarin ada kelambatan pembayaran itu bukan karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Sebetulnya ada karena kebanyakan tenaga yang di sana adalah tenaga yang memang sudah masuk database. Dan insya Allah nanti itu menjadi PR kita lagi dan mari sudah beberapa kali dibahas dan insya Allah mungkin nanti tidak ada kendala lagi terkait dengan untuk tenaga kebersihan. Masa kita sudah dibangunkan alat yang begitu kita tidak bisa mengatasi terkait dengan tenaga. Insya Allah tidak ada masalah dan sudah bisa diselesaikan permasalahan itu bagi. Terima kasih. Lanjut ke Dinas Pendidikan. Oke, terima kasih. Jadi program-program yang Dinas Pendidikan itu sudah banyak yang diinginkan kepada desa sebetulnya. Salah satunya melalui pendidikan masyarakat yang notabene kita sudah mempunyai hampir 15.000 siswa yang ada di situ yang sudah ditunjang oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua kan banyak program yang sudah melalui musrah yang sudah dilakukan oleh desa. Dan itu mungkin yang bisa kami jawab kemudian. Terima kasih. Dari lanjut infrastruktur Setiatno. Terima kasih pimpinan. Kami menyampaikan anggaran yang ada di dinas kami terkait pemeliharaan jalan dengan anggaran 112 miliar 291 sekian dengan pemeliharaan sepanjang 165.470 meter atau 165,47 kilo, drainase dengan kontrak 2,7 miliar dengan panjang 2.285,1 kilo. Nah, selanjutnya disambung masalah terkait jalan. Mungkin Bapak Ibu perihal pertanyaan tadi yang perihal Purworejo yang sudah disebut ternyata kerusakannya lebih dari 50%. Kenapa tidak ditambah semua terlebih dahulu? Karena jadinya pembangunan itu adalah pemeliharaan preventif. Jika kerusakan jalan itu lebih dari 50%, itu pasti mengabulkan karena metodenya berbeda dengan pembangunan jalan.
Kemudian ketika ini di bidang harga itu ada pakai di Indonesia yaitu senilai 170 juta. Dan apabila di rute itu lagi nanti ada kerusakan yang kurang dari 50%, bisa ditambah dengan penyesuaian. Terima kasih. Masuk kalau itu sudah nanti saya sampaikan formulanya di mana. Ya. Intinya itu kalau ada kerusakan jalan yang parah kalau harus menunggu itu gimana masyarakat kalau sudah melewati tiap hari dan aktivitasnya aksesnya sudah lewat dari situ kecelakaan siapa yang lalu begitu. Sedangkan proyek nggak turun-turun Pak. Terima kasih. Oke, jadi begini ya, kalau untuk jalan Tulungagung itu kan janjinya paling lama Maret kan gitu kan? Yang nggak turun saja yang lain. Ya, yang Tulungagung itu. Karena itu langsung komunikasi, Pak Yayan waktu itu langsung komunikasi dengan masyarakat. Tapi kenyataannya sekarang bulan berapa? Monggo itu dia menjadikan prioritas ya Pak ya. Proposan oposisi Tiroso dilakoni dapat dibedah kan. Lupa tadi ada Pak Yayan katanya itu Pak Bikingan. Ya, yes, monggo Mas dan Yanto. Ingin menambahkan bahwa begini itu pemeliharaan jalan yang rutin sebenarnya fleksibel bagi yang rutin. Karena rutin itu kan ngomongnya UPT. Jadi kalau ada surat di kecamatan ini itu masuk UPT mana itu bisa langsung turun ke lapangan. Tetapi untuk yang kegiatan yang bukan pemeliharaan memang perlu proses pengadaan barangnya itu masih menunggu waktu. Tapi kalau memang kerusakannya mungkin untuk pemeliharaan itu di atas 5% ya, itu masih bisa pakai pemeliharaannya rutin. Kalau rutin masih fleksibel bisa nanti kalau konsulen di mana bisa konfirmasi ke OPT terus OPT yang ada di kecamatan itu atau konfirmasi ke PU nanti bisa untuk yang pemeliharaan rutin. Apalagi kita kemarin kan banyak gerak karena ada PCR kemarin lagi PCR-nya Kusedi kan pemerhati jalan rusak kan makanya masuk dulu. Karena memang itu waktunya memang sudah kelihatan sebelumnya. Makanya sekarang kan dari PU Bina Warga sudah menginformasikan ke masyarakat bahwa jalan ini akan dibangunkan. Hanya sekarang memang antara luas jalan, panjang jalan dengan jumlah pagu anggaran yang hijau-plan. Makanya tidak semuanya bisa dipenuhi, makanya untuk memelihara awal diadakan pemeliharaan rutin yang sifatnya hanya sementara. Dalam artian sementara, kalau kerusakan berat nanti tidak bisa maksimal. Karena untuk pemeliharaan jalan lewat anggaran pemeliharaan rutin itu kan kerusakannya sekian persen kan. Tetapi intinya, monggo nanti kalau Bapak ada keluhan nanti disampaikan. Kalau itu sudah teranggarkan, berarti nanti bisa tahun ini bisa dilaksanakan. Hanya tinggal untuk kalau kegiatan bukan masuk di pemeliharaan berarti masuk di proses pengadaan barangnya yang harus dipercepat. Dan kemarin sudah diinformasikan juga ke Ibu Bupati lewat Pak Sekda juga menginformasikan kepada kecamatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jalan-jalan yang akan dilakukan perbaikan di tahun 2024. Sehingga tidak ada lagi nanti informasi yang simpang siur, apalagi informasinya PCR itu tidak jelas itu. Pemerhati jalan rusak ini kemana-mana di-share, terus itu dipelihara, jadi seolah-olah jasanya dia itu langsung besoknya karena memang waktunya dipelihara, kemana anggarannya ada kan. Karena kita juga untuk mata bahwa Ibu Bupati juga memang infrastruktur menjadi prioritas utama untuk pembangunan di Kabupaten Banjar. Terima kasih. Tambahkan sekali lagi, tapi PU lambat Pak. Ya. Makanya begini, ya, kalau ini sudah bulan kapan? Makanya begini, pertanyaan teman-teman tadi itu kan tentunya harus dicarikan solusi. Sing kelamaan, kan itu ya termasuk kelamaan tadi. Solusinya sing tepat ini biaya, kan seperti itu. Dicarikan solusinya yang tertepat dan yang terbaik. Salah satu contoh, ini tadi saya akan tanya tentang sistem resi gudang. Nah ini sebenarnya sudah ketemu solusinya. Solusinya itu kita bisa menurunkan itu daripada laku disewa. Kita bisa menurunkan itu kalau pimpinan dewan
ikut bertanda tangan. Ya saya tidak keberatan, asalkan alasannya itu jelas. Jadi kita tidak keberatan. Saya pribadi ya, kalau yang lain belum tahu, karena bagaimanapun juga kalau itu dibiarkan tambah rusak kan nasional, iya kan? Tidak ada masukan ke kita. Saya mau katakan orang yang pertama yang katakan. Jadi Pak Cahyanto untuk meyakinkan Pak Cahyanto dengan alasan ini supaya laku. Lepas dodolan jadi dari tema besok pakai standar tinggi kan ya sopo sing ati nyewa kan gitu kan. Daripada tidak sama sekali tidak notok. Nah ini kan solusi. Harapan saya yang disampaikan Pak Vicky tadi terlambat apa ya, ini carikan solusi supaya tidak terlambat. Nah itu loh yang terpenting itu solusinya itu. Selanjutnya Pak Amir, jenengan minta duit sekian miliar terus direalisasi tidak dibayar lebih. Halo. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Kertanegara, yang kami hormati kepala BKD dan seluruh sekalian terkait yang hadir pada siang hari ini. Saya menyampaikan yang pertama alokasi anggaran untuk belanja pegawai di Dinas Kesehatan selama 1 tahun itu sebesar 129.834.000 rupiah. Realisasi itu 113.991.519.124 rupiah, sehingga ada sisa itu sebesar 10,28 juta. Ini yang kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada tim anggaran yang sudah mengalokasikan anggaran. Jadi untuk belanja pegawai yang biasa itu dipersiapkan 2,5% kres gaji. Itu kalau misalnya ada tambahan pegawai yang masuk, terus kemudian ada tambahan anak, tunjangan anak, istri dan seterusnya, itu sebesar 2,8 miliar. Dan ini makanya tidak banyak perubahan. Kalau ada sebesar 3 miliar, tapi masih ada sisa dari 3 miliar itu 2,828 miliar. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, P3K yang di awal 2022 itu kita perkirakan akan digaji mulai bulan Januari. Itu SK-nya prosesnya sampai dengan bulan Maret, sehingga bulan proses SNT dan sebagainya baru bulan Mei itu digaji, sehingga anggaran gaji untuk P3K itu baru direalisasi bulan Mei, yang bulan Januari sampai dengan April tidak terrealisasi untuk sebesar 201 tenaga kesehatan. Ini yang kedua, senilai 6,63 miliar, 6.63.234.575. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, belanja iuran simpanan serta tabungan prakerja PNS tidak terserap karena tidak ada tabungan perumahan untuk ASN. Ini sebesar 376 juta. Dan terakhir karena berbeda yang kami hormati, karena kesehatan ini juga termasuk dua rumah sakit lain dan Benteng. Yang di rumah sakit Blambangan itu ada tambahan penghasilan yang sebenarnya kita alokasikan di dalam belanja pegawai ini sebesar 760 juta, tapi tidak kita realisasikan karena sudah dialokasikan di BLG. Nah ini yang kita kalau direalisasikan maka berbulan penting, kita tidak merealisasikan dari anggaran gaji kan sudah ada dari BLG. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar begini, Mbak Eva. Jadi begini, itu selisih sisanya itu kan banyak. Ini kan menyangkut rencana saya. Ini begini, dengan sisa seperti ini, akhirnya nanti airnya kesimpan lebih akan. Kalau dimanfaatkan kan bisa, ini karena terlalu jauh Mas Amir gitu. Nah, start ini terlalu jauh. Mosok tinggal pegawai yang
kasih 2 miliar sekian ratus juta, sisanya sak ini. Loh ini kalau pas ini kan menyangkut perencanaan, terus duit ini belum jelas juga. Jadi sisa ini masuk kemana, ini kan belum jelas. Tapi yang tanya Mbak Rima, gimana Mbak Rima menurut? Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Amir sudah dijelaskan bahwa di awal kalau memang sudah tahu dan juga sudah jelas sebetulnya juga kegiatannya, kemudian juga karyawannya, dan juga sebagai akses, tapi ini kan sudah bahwa rencananya yang sama. Kami berpikir mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak berjalan. Tapi kami berharap bahwa nanti di pertanggungjawaban 2024 itu tidak akan muncul lagi dan tidak ada lagi. Bahwa kami juga berharap bahwa anggaran yang silupan pegawai itu dan pegawai bisa mungkin dimanfaatkan untuk yang lain. Mungkin itu bisa. Oke, siap, menurut mungkin BPKB juga yang membantu perencanaan pegawai, belanja pegawai. Prinsipnya sebenarnya kalau kami yang realistis itu sebesar kalau misalnya ada sisa itu 12,5%, kan 12,5% itu plus minus gaji, belanja gaji. Tapi kalau tadi kami sampaikan bahwa ada yang sudah kita rencanakan di bulan Januari sampai dengan di bulan April tidak terrealisasi karena proses itu yang terkait demikian, sehingga inilah yang agak besar di 6 miliar itu karena 200 tenaga kesehatan yang kita perkirakan di bulan Januari sudah dapat gaji, sudah mendapat SK, tapi nampaknya sampai dengan bulan Mei baru mendapatkan gaji. Itu sebenarnya. Monggo barangkali oleh BKP betul. Saya kira gini, ya ini kita ini kedatangan senior dan BPRB kita ini tetap ada di pertanian. Ya. Mas Arif mulai dari ini menengahi. Mohon kita dikasih informasi Mas Arif ya untuk pertanian ini mudah-mudahan kabarnya baik, persoalan pupuk dan macam-macam. Ya. Monggo Mas Arif. Terus kalau untuk perlu pengembangan disampaikan aja karena sebentar lagi PHK. Minta ke Umi masih 2. Monggo. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota itu. Kabar baiknya bahwa untuk alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2024 sudah naik 50% dari 40%, jadi sekarang sudah 90% totalnya. Ini terima kasih. Itu aja. Yang lain untuk PDRB kan tetap ya di tertinggi masih dinas pertanian. Namun dari hasil pertanian masih dari sektor pertanian PDRB. Ya tertinggi masih berapa? 64% masih dinas pertanian. Tepuk tangan untuk pertanian ini luar biasa. Dan ketua komisi pertanian luar biasa. Terus saya minta begini Mas Arif, ya karena ini Perda ini kemarin ya sudah kita kasih kesempatan istilahnya kasaran ini begal waktu ini. Nah ini ya begal waktunya kita rapat ini. Nah, mohon nanti bagaimana Perda RP2B itu selesai ya, karena saya yakin itu nanti sebenarnya gini ya, itu kan proteksi untuk petani ya, itu Perda yang investasinya ke akhirat, saya punya keyakinan itu ya. Kalau Perda itu berjalan, nah cuma Perda berjalan disahkan ini yang tergantung eksekutif dan legislatif. Nek gak ketemu golek tengah-tengah ya. Karena Perda itu kita harus punya kan gitu kan nah, kita harus punya nah, mudah-mudahan itu lancar lah Mas Arif investasi monggo Mas Arif. Mohon izin Pak Dewa dan seluruh anggota terkait dengan RP2B, jadi bahasa RP2B itu sudah 2015. 2015 saya mengikuti mulai tahun 2015 sampai terus
kemarin jadi bimak kan kemarin dengan Pak Erno jadi mungkin tidak bermaaf saya jadi bukan kami mempertahankan komitmen kami bahwa kami juga menginginkan bahwa SPKB itu menjadi sebuah aturan yang menentukan bagi rakyat secara khusus melindungi karena secara khusus juga bahwa kita ini mempertahankan peran kita. Jadi itu sudah terapkan. Yang kedua, itu sudah berkomunikasi dengan berbeda, ya terkait dengan insentif pengurangan PBB. Nah, cuma kalau pengurangan insentif pengurangan PBB masuk dalam item dalam itu pasar, ya pasar. Ya, kami tidak keberatan kalau disebutkan 50% masuk dalam pasar berbeda, ya, kami tidak keberatan. Sehingga kita luaskan. Kalau dimasukkan dalam peraturan pelaksanaan yang perbu sebagainya, kami setuju sana. Apakah 50% atau 20%? Hanya itu saja sebetulnya. Masih. Baik, terima kasih Kak. Ini Umi, ini memang kalau menyangkut teknis, kalau ini kan tidak ada titik temunya. Kalau menyangkut teknis itu sebenarnya diatur di peraturan bupati. Kalau menyangkut teknis, tetapi yang terpenting bagaimana pengawasan komisi 2. Yang penting di jalan kan gitu kan. Jadi itu menyangkut teknis kalau angka-angka itu. Kan ada undang-undang, ada perpresnya, kan itu kan petunjuk pelaksanaannya itu. Monggo, jadi menjelaskan kembali. Tiga, mulai dari nama perdanya, sampai dengan isi dari kami tidak lepas dari aturan yang mulai dari undang-undang 41, kemudian undang-undang dan seterusnya sampai pada diri yang tidak memasukkan berapa rupiah atau berapa persen nilai pengurangan untuk PBB ini tidak masuk dalam aturan. Ya, pemerintah berkewajiban untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang nantinya masuk dalam PBB. Baik, terima kasih. Jadi nanti dijelaskan karena ini keputusan bersama kan gitu kan. Win-win solusinya yang enak, masyarakat juga terlindungi khususnya petani. Ya, terima kasih Mas Arif. Selanjutnya begitu Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh mengambil kesimpulan apapun persoalannya itu kan perlu dicarikan solusi. Tetapi saya lihat di Banyuwangi ini solusi utama karena program-program yang lain itu sebenarnya cukup baik. Yang kurang ya tinggal memperbaiki. Ada masukan-masukan dari teman-teman dewan, juga bagaimana kemarin bukan cuma rekomendasi dari BPK itu sudah diperbaiki. Ya itu kan dalam rangka bagaimana kita mengelola keuangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini APBD 2023 ke 2004-nya supaya lebih baik kan seperti itu. Nah, kalau boleh kita ambil kesimpulan, intinya ini yang kita sampaikan itu kan biasanya bukan alasan memang nyatanya seperti itu, keterbatasan dana, kan gitu kan? Nah, kemampuan keuangan daerah, mandek wis. Bukan kemampuan, makanya harapan kita ini harus ada terobosan-terobosan. Bagaimana kita nanti ya secepatnya ini juga pimpinan mendorong supaya di Banyuwangi ini ada badan usaha ya yang cakupannya itu luas, jadi tidak mono. Dan kita juga punya gudang Pak Eni itu komunikasi dengan bagaimana itu inovasi ya gitu kan. Ketok itu air kemasan 100.000 pagi ini 100.000 lek selama 1 tahun kali 10 juta kan berapa ya? Ya itu dari satu sisi kan gitu kan. Banyak sisi-sisi lain, makanya saya sampai tanya tanah yang disewakan 1,4 luasnya sekian, tetapi fasilitasnya itu milik IFB berarti untuk penyeberangan kapal logo ini tongkat ya. Nah, itu sebenarnya bisa dinegosiasikan Mas. Kalau itu kita garap sendiri, kita tangani sendiri, kalau kita punya orang-orang profesional itu kita tangani sendiri, insya Allah hitungan saya itu 1 tahun itu bisa 7,5 miliar. 1
hitungan saya 7,5 miliar. Caranya gimana? Mungkin ini kan pemerintah daerah. ASDP itu pusat-pusat sing golek duit yang gini. Minimal orang yang mau ke Bali itu masuknya dari tanah kita dari pelabuhan, masuknya distribusi 2.000. Kendaraan sedino 5.000. Itu kalau buat rata-rata loh dia 10 juta satu hari. 50 belum 1 juta, tapi 12 bulan 1 tahun itu 3,6. Itu dari distribusi sing ketok erone mau itu. Apalagi nanti difasilitasi dengan ya modelnya sekarang kan pelabuhan, ada tempat kompo-kompo anak muda, terus UMKM sing bagus itu kan kerasan itu. Yang mengurangi anak minum-minum di sana itu dari distribusi bukan parkir itu nyebrang itu mas, dan itu dilakukan oleh Jembrana sama kayak katanya Banyuwangi ya ASDP itu sudah banyak dapat sudah 2.000 ya kan 2.000 ping untuk mau BPDA apa bukan juga ini karena bisa juga ini masuk budaya air kemasan kita punya pemasarannya. Makanya Bapak Ibu sekalian kuncinya ini bagaimana pendapatan asli daerah ini meningkat. Ya perlu terobosan, harus berani usaha. Contoh lagi, nah, sekarang ini kan dalam perdagangan bebas banyak yang menyiapkan pom. Kalau kita punya BUMD, kita mendirikan pom setiap kecamatan, tidak persoalan itu. Tapi sifatnya PT biar ada penyertaan modal ini modal. Pom itu loh, kita sudah punya pembeli. Amin, saya dapat mobil. Dan mobilnya pemerintah kabupaten Banyuwangi banyak. Itu kan kumpulin pom swasta kan pomnya kita. Khusus ini belum yang luar. Kau pom rugi. Yang terpenting kan ada penyerapan tenaga kerja kan gitu kan. Itu. Ya harus kita harus berani terobosan itu. Karena ini memang tuntutan bagaimana pemerintah pusat itu mendorong supaya kabupaten kota se-Indonesia itu bisa membiayai pemerintahannya sendiri. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terus saya tawarkan, ya tinggal satu habis itu saya tawarkan. Seminggu kalau butuh. Saya punya wacana pimpinan ini penting untuk masa depan Banyuwangi. Saya punya wacana untuk membuat monumen bagaimana caranya ini pimpinan. Kalau saya dibantu caranya, saya ingin membuat karena Banyuwangi ini sebagai Taman Sari Sampoko, Taman Sari itu apa ya? Surgone Nusantara. Jadi keindahannya itu ada di Banyuwangi. Ini yang perlu kita berikan dan Banyuwangi ini gerbangnya ada di Waduk Bogor. Ini ngomong yang agak jelek kita lakukan dan ada petunjuk bahwa diharapkan dari pemerintah atau saya kalau saya sendiri sih mungkin ya tidak mampu uangnya ya. Ini harus bantuan pemerintah bagaimana nanti saya mendapat petunjuk bagaimana caranya nanti bisa saya urus. Saya ingin ada petunjuk di pintu gerbang Banyuwangi ini dibuat monumen patung Garuda. Dan kalian ini untuk wisata Banyuwangi bukan tapi wisata. Karena kalian Banyuwangi ini banyak ya usaha-usaha yang bangkrut. Langsung kan, ayo semua ini bangkrut, ini bangkrut. Ini kan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kenapa? Nah, mudah-mudahan video ini ibu berpengaruh ini sebuah patung Garuda dan itu sebagai kebangkitan daripada Banyuwangi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, terima kasih. Ini urusan kami. Tapi alhamdulillah begini. Yang terpenting